We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Dr. Inggar Bagus Wibisana. Selamat sore, Bapak. Seorang medical dokter dan juga seniman. Nah, ini jarang sekali ditemui ini. Antara ilmu eksak dan ilmu sosial jadi satu. Iya ya, Pak. Bagaimana kisah Mas Inggar mendalami ilmu eksak dan ilmu sosial, Mas? Monggo, silakan. Baik. Jadi saya kuliah di kedokteran itu kan tahun 2014 nih, Pak. Nah, itu saya belum mengenal tentang ilmu sosial. Belum ke seni, belum ke organisasi dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2015 setelah saya merasa sudah bisa beradaptasi dengan rule yang ada di kedokteran, saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian waktu itu di salah satu hari Minggu tahun 2015 itu saya wisata ke keraton. Nah, di sana sedang ada gladi bekso yang dilaksanakan di bangsal kesatrian. Kemudian saya tanya ke salah satu penari yang ada di sana, bagaimana saya kalau pengen belajar tentang tari kayak Yogyakarta. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang tari, kemudian saya belajar untuk berorganisasi, saya keluar dari ilmu eksak saya, bukan keluar tapi lebih ke nyabrang. Enggak fokus di ilmu eksak saja, enggak cuma belajar di kedokteran, tapi saya juga kemudian berorganisasi, bertemu dengan orang banyak di luar, gitu. Sampai pada akhirnya di tahun 2015 akhir itu saya mulai ikut gladi bekso di keraton. Awalnya dari situ. Wow. Nah, Mas, saya mulai share screen ya. Boleh. Waduh, ini foto zaman kapan ya, Pak ya? 2016 ya? 2016. Awal 2016. Antara tradisi dan modernisasi tak ketinggalan dengan hal yang baru, tapi juga tak meninggalkan hal yang lama. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan keduanya, Mas? Lalu bagaimana Anda melihat lingkungan Anda ini? Monggo, silakan. Baik, Pak. Untuk statement saya ini ya, antara tradisi dan modernisasi. Jadi sebelumnya mungkin dari Keraton Jogja juga pernah memberikan statement dari Gusti Kanjeng Ratu Hayu, itu beliau pernah ngendiko bahwa modernisasi itu bukan terus westernisasi. Nah, di sini saya setuju dengan statement beliau itu. Jadi antara tradisi dan modernisasi ini bisa digabungkan dengan porsi yang seimbang. Jadi tidak meninggalkan yang ada, tapi juga tidak kemudian ketinggalan zaman. Nah, ini sebenarnya cara saya untuk mensiasati bagaimana saya bisa mengenalkan dan juga mempromosikan, mengajak orang-orang itu juga untuk cinta tradisi. Jadi saya menggunakan gadget yang di sini juga terlihat di foto itu kan Dek Rizky Kuncoro Manik ini sedang selfie sama saya ya, Pak. Nah, di sini fotonya juga akhirnya bisa saya gunakan untuk promosi tradisi. Buat sebelum orang itu cinta kan harus kenal dulu. Jadi kalau saya itu harapannya ketika orang lain itu melihat
orang lain itu kemudian tahu dulu. Jadi enggak muluk-muluk terus langsung saya pengen semua orang itu cinta dengan tradisi, saya pengen semua orang itu cinta dengan budaya secara langsung itu tidak. Tapi saya berharap orang yang melihat konten saya itu tahu dulu, oh ini toh ada tradisi seperti ini toh. Nah dari situ kan kita punya dua apa ya Pak, kalau di kedokteran itu namanya prognosis Pak. Jadi perkiraan ke depannya itu kan ada 2 Pak. Jadi ada perkiraan baik dan buruk. Nah, kalau perkiraan saya untuk dampak baiknya itu kan, oh orang-orang itu jadi penasaran dan mencari tahu tentang tradisi ini. Nah, di sini saya juga bisa menjalankan misi promosi kebudayaan saya ke orang-orang. Nah, kemudian kalau untuk yang hal buruk yang bisa terjadi, terburuk itu orang ya cuek dengan kebudayaannya, ya itu juga bisa terjadi. Tapi setidaknya dia tahu, walaupun dia tidak mendalami dan cuek dengan tradisi dan kebudayaannya, setidaknya dia tahu dari konten saya, kayak gitu. Wow. Mas, kalau diomong cinta, sekarang Anda cinta tari atau cinta dokter, Mas? Waduh, ini dua-duanya Pak saya cinta. Oh. Dengan porsinya masing-masing gitu. Wow, wow. Oke, saya ke selanjutnya ya. Baik, Menari ya. itu melatih daya ingat, kesabaran, kecerdasan. Selain itu, menari juga merupakan salah satu cara untuk hidup sehat. Manfaat lainnya adalah kebudayaan kita akan terus lestari dengan kita terus menari. Ya. Nah, bisa dijelaskan secara medis, Mas, tentang kesehatan dari menari tradisional itu, Mas? Monggo. Baik, jadi menari tradisional kebetulan di sini yang saya geluti adalah tari klasik gaya Yogyakarta. Itu kalau menurut saya tari klasik gaya Yogyakarta itu yoganya orang Jawa, yoganya orang Jogja. Jadi di sini ada banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari segi kesehatan. Mungkin kalau buka jurnal, beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa menari itu bisa membuat tingkat kesehatan itu semakin meningkat. Saya lupa judul jurnalnya, tapi intinya tentang tari dan kesehatan. Jadi di situ disebutkan bahwa dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, tari ini bisa meningkatkan kesehatan karena yang pertama kita dilatih untuk daya ingatnya dilatih untuk mengingat gerakan tari. Kalau misal tidak untuk mengingat gerakan tari, menari saja itu bisa menjadi salah satu exercise yang dilakukan. Jadi saat ini di US dan di Aussie itu ada sedang berkembang namanya dance therapy, Bapak. Jadi di sana sedang dikembangkan bahkan menjadi sebuah jurusan di university. Jadi tari ini digunakan sebagai terapi, tapi lebih spesifik kepada terapi psikologis. Jadi mental healingnya yang dipraktekkan dengan tari ini. Nah, seperti itu. Kalau dari salah satu jurnal yang saya baca, dengan menari 2 sampai 3 jam setiap minggunya itu dapat menambah kesehatan jantung, seperti itu. Tapi setelah Anda masuk ke dunia tari, setelah Anda Nggih, masuk ke dunia tari, apakah Anda nggih. merasakan kesehatan itu, Mas? Iya, saya jelas Pak, kalau saya kan waktu itu kebetulan orangnya memang tidak suka olahraga ya Pak sebelum saya menari. Jadi saya itu orang yang bukan ahli di olahraga. Kemudian dengan menari ini saya merasa saya lebih fit untuk menjalani hari-hari saya. Entah karena hormonal yang karena saya senang dengan nari, dan juga dari fisik yang sebelumnya itu kan saya gerak dikit aja capek-capek, linu, nyeri ya. Namanya anak muda gitulah Pak yang jarang gerak. Tapi dengan saya nari, otot-otot saya kan semakin terlatih dan lebih terbiasa untuk bergerak. Jadi di situ saya juga merasakan oh jadi manfaatnya tari di sini toh. Kemudian ketika
apalagi ketika saya pendidikan profesi ya Pak. Pendidikan profesi itu kan lebih dituntut di fisiknya. Di situ saya ngerasa, oh dengan saya sudah sering nari, sudah sering memforsir tenaga dengan durasi yang sudah ditentukan itu, saya jadi lebih terlatih, lebih terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik seperti Sampai itu. sekarang masih rutin menari, Mas? Masih rutin menari Bapak, karena Wow, kegiatan di wow. abdi dalam juga. Oh, oke, oke. Nggih. Saya lanjut ke berikutnya, Mas, ya. Monggo. Jadikan perilaku melestarikan budaya sebagai sebuah kebutuhan, bukan kewajiban, karena manusia akan berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Kebutuhan semacam apa ini, Mas? Dan bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memulai mencintai budaya? Silakan, Mas. Ya, baik Bapak. Matur sembah nuwun. Jadi, statement saya di sini tentang menjadikan perilaku melestarikan budaya sebagai sebuah kebutuhan itu gini Pak, eee, lebih ke saya mengajak orang-orang itu menjadi orang yang sadar dengan dirinya bahwa, "Oh saya itu orang Jogja," atau, "Oh saya itu orang Jawa." Dan di sekeliling saya itu ada budaya yang sudah dilestarikan sama eyang-eyang kita, sama nenek moyang kita. Nah di situ, saya berharap orang-orang ini juga menjadi sadar untuk meneruskan apa yang sudah nenek-nenek moyang ini lakukan. Nah, di sini saya kan mengatakan bahwa jadikan itu sebagai kebutuhan bukan kewajiban, karena begini Bapak, yang namanya manusia itu mindsetnya kalau diminta untuk wajib melakukan ini, wajib melakukan itu, dia akan stres dulu. Jadi stresornya dari sebuah kalimat butuh dan wajib itu beda. Ketika kita ngomong bahwa itu sebuah kewajiban, yang namanya manusia itu akan ada pressure tertentu dulu untuk melakukan kewajiban itu. Dan tidak bisa dengan napa nggih, dengan seneng, tidak bisa langsung dengan bahagia melakukan itu. Nah, ketika saya ubah dari kalimat kewajiban menjadi kebutuhan, ini sebenarnya maknanya tidak jauh berbeda, tapi eh, namanya manusia itu akan memaknai sebagai hal yang berbeda. Kalau saya butuh, berarti saya mau tidak mau saya akan secara sadar melakukan itu. Jadi bukan dengan paksaan, wah saya wajib nih melakukan itu karena ini sebuah kewajiban, tapi lebih ke dari diri sendiri. Oh iya saya butuh untuk melakukan ini. Oh saya butuh untuk melestarikan budaya. Jadi saya akan dengan sukarela, dengan senang hati, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, saya akan lakukan itu karena saya butuh itu. Nah, bagaimana saya bisa membuat lingkungan saya itu sadar dengan hal itu ya? Tadi Pak, saya memanfaatkan modernisasi, saya memanfaatkan teknologi, kemudian di luar teknologi saya juga mempromosikan budaya ini melalui event-event kecil yang tidak memandang seberapa besar kualitas kuantitasnya, tapi saya lebih ke saya pengen orang itu tahu dulu, sadar, cari tahu, kemudian merasa sebagai melestarikan budaya itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti itu. Wow. Dan ada nggak teman Anda yang terpengaruh oleh kegiatan kebudayaan Anda, Mas? Kalau dari internal kedokteran di UMY, kebetulan circle saya kemudian menjadi lebih senang budaya, Pak. Oh, Tidak wow, hanya wow. nggih, tidak hanya kesenian nggih. Jadi, budaya kan ada unggah-ungguh, sopan santun kan juga salah satu bagian dari budaya. Budaya kan ada yang intangible dan non-intangible itu nggih, Pak. Nah, kan sopan santun juga salah satunya ada di situ. Mereka juga lebih tertarik, ada interest untuk belajar tentang, oh bagaimana sih sopan santun yang menurut orang Jawa, kayak gitu-gitu. Nah, di situ saya jadi lebih senang karena banyak teman saya yang ikut ke arah sana. Wow, wow. Luar biasa ya perubahannya. Lumayan, alhamdulillahnya itu Pak. Bisa ceritakan Waduh, sedikit tentang di wisuda menjadi abdi dalam keraton, Mas? Monggo, silakan. nggih. Di wisuda menjadi abdi dalam keraton ini
mungkin saya awali dari latar belakangnya dulu ya, Pak. Jadi saya mendaftar sebagai abdi dalam itu karena memang saya suka dengan budaya, terus saya pengen jadi abdi, dan akhirnya saya daftar menjadi abdi dalam. Nah, menjadi abdi dalam ini ternyata dari sebelum jadi abdi dalam aja sudah harus ada proses-proses administratif yang harus dilalui, seperti pembekalan, kayak gitu-gitu yang waktu itu untuk seorang Inggar itu bukan hal yang mudah karena saya harus menjalani pendidikan profesi kedokteran dan saya harus menjalani pembekalan abdi dalam, harus ikut gladi wisuda abdi dalam seperti itu. Waktu itu saya lumayan pusing untuk membagi waktu karena ya mau tidak mau dua hal ini harus saya lakukan dengan berdampingan. Jadi hari satu hari yang sama dengan jam yang sama itu saya harus di rumah sakit dan di keraton. Nah, di wisuda menjadi abdi dalam syaratnya harus ikut gladi dan pembekalan, di mana saya juga harus melaksanakan pendidikan profesi untuk bisa menjadi dokter. Itu yang saya sulit waktu itu dan saya tidak tahu memang rencana Tuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih indah dari yang saya rencanakan. Waktu itu poliklinik yang di rumah sakit yang jamnya bareng sama jam gladi dan jam pembekalan abdi dalam, itu dokter yang bersangkutan kosong, libur. Nah, di situ saya yang juga nggak ngerti Tuhan itu sangat baik sekali memberikan keajaibannya, memberikan kuasanya itu benar-benar sangat agung, itu di situ saya merasakan. Nah, kemudian saya bisa menjalani pembekalan dan juga gladi abdi dalam itu semuanya saya bisa lalui sampai akhirnya di hari H wisuda abdi dalam pun saya itu seharusnya bareng dengan jadwal pendidikan profesi dokter di rumah sakit yang pada pagi harinya itu dokter yang bersangkutan tiba-tiba meliburkan polikliniknya karena harus menemani anaknya yang libur sekolah. Sesimpel Oh, itu. Ya, saya wow. juga bahkan nggak tahu Tuhan itu memang sebaik itu, bahkan jauh lebih baik dari yang saya kira. Karena saya sudah matur ke keraton bahwa saya akan usahakan untuk bisa hadir di wisuda abdi dalam, tapi saya tidak bisa menjanjikan karena saya harus ada di rumah sakit untuk poliklinik. Waktu itu saya di Stase Mata dan beliau yang bersangkutan tiba-tiba mengosongkan jadwalnya di pagi itu. Padahal kan kehadiran di pendidikan profesi itu 100%, Pak. Jadi ya itu sebuah hal yang saya juga nggak bisa ceritakan kenapa kok bisa seperti itu. Nah, Nah, itu kemudian orang tua Anda juga abdi dalam, Mas? bukan Bapak. Jadi orang tua kandung deh. Jadi orang tua kandung saya itu dari ilmu eksak semua. Ibu saya guru matematika. Kemudian eyang saya kepala sekolah. Kalau bapak kandung saya kebetulan kita sudah tidak serumah, jadi tidak begitu berdampak. Tapi beliau juga dari ilmu eksak karena beliau adalah kepala sekolah. Nah, di sini saya memang keluar jalur babat alas. Di kedokteran saya juga tidak ada keluarga dokter. Di abdi dalam saya juga nggak ada keluarga abdi. Jadi memang nggak tahu, saya lebih tertantang aja gitu Pak untuk mencoba hal-hal yang saya senengin ini. Gitu. Wow. Dan Ya. memang sering tampil di keraton, Mas? Sebelum menjadi abdi dalam, mboten begitu sering Pak, tidak begitu sering. Jadi saya dulu kan cuman siswa gladi, siswa Among Bekso. Jadi siswa yang setiap hari Minggu gladi di keraton. Kemudian waktu itu di tahun 2019 itu di bulan Februari saya mendapatkan dapuan buat ikut tampil di simposium internasional dari Keraton Jogja waktu itu. Nah, itu kali pertama saya tampil dengan nama Kawedanan Hageng
Punakawan Krido Mardowo, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, setelah itu juga saya berkomunikasi dengan penghagengnya, dengan Kanjeng Pangeran Haryonotonegoro, dan akhirnya menjadi abdi dalam. Baru itu Pak. Kemudian setelah itu baru saya sering tampil dengan nama keraton. Gitu. Wow, luar Oke. biasa Mas, babat alasnya. Iya, saya babat alas sekali Bapak ya. Yang penting saya karena ini Pak, kalau mungkin ini sedikit cerita tentang motivasi saya ya Pak. Jadi kalau motivasi saya itu ke keraton itu seperti yang sudah dingendikake sama Kanjeng Noto bahwa ke keraton kalau cari duit itu jangan ke keraton gitu. Jadi saya di keraton itu bukan nyari duit tapi buat mengingatkan diri saya sendiri tentang Tuhan, tentang agama dan juga tentang budaya karena keraton itu kan semuanya dengan filosofi ya Pak. Semuanya tentang agama, semuanya tentang ketuhanan. Jadi ketika saya sudah sangat kenyang dengan urusan duniawi saya, dengan keilmuan saya, dengan pekerjaan dan kesibukan saya di luar, kemudian saya ke keraton, saya jadi ingat lagi, oh iya, bahwa manusia hidup itu semuanya karena Tuhan, semuanya karena apa ya, religiositas dari kehidupan manusia. Jadi di keraton itu kan semuanya diatur, semuanya berfilosofi tentang kebaikan kayak gitu. Jadi itu lebih membuat hidup saya seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan untuk memikirkan hal-hal yang di luar dunia. Wow, berarti kehidupan sebagai bagian dari keraton itu adalah penyeimbang kehidupan Anda, Mas. Sih Bapak, kalau saya seperti itu. Wow, amazing Mas. Nah, itu cuman dari diri saya aja, Pak. Terima kasih Mas atas waktunya. Sami-sami Bapak. Kita harus jumpa di Jogja. Nggih, saya tunggu kehadirannya di Jogja, nanti berkabar mawon. Semoga komunikasinya terus lanjut dan Bapak terus sukses dengan beliau-beliau yang jauh lebih baik lagi. Semuanya baik, Mas. Nggih. Terima kasih. Nggih, Bapak sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore.